Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Afik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng biar bisa ngikutin terus pembelajaran dari Bang Afik. Kali ini kita akan membahas soal SIMA UI 2010 Matematika Dasar kode 203. Kali ini kita bahas yang nomor 1 sampai dengan 10. Oke, langsung saja nomor 1. Diberikan soal X1 dan X2 adalah bilangan bulat yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 2P ditambah 4X ditambah 3P ditambah 4 sama dengan 0, di mana P adalah suatu konstanta. Jika X1 P, X2 merupakan 3 suku pertama dari suatu deret geometri, maka suku ke-12 dari deret geometri tersebut adalah berapa? Nah, kita punya rumus suku tengah barisan geometri itu sama dengan U1 dikali UN. U1 dikali UN seret. Nah, ini kita tandai. Nah, kita tahu di soal itu UT-nya itu adalah P. Jadi kita punya P kuadrat, sedangkan U1 nya X1 dikali UN nya sama dengan X2, jadinya sama dengan X1 kali X2 itu C per A, berarti 3P ditambah 4. Kita punya P kuadrat dikurangi 3P dikurangi 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, P dikurangi 4 dikalikan dengan P ditambah 1 sama dengan 0. Maka diperoleh P sama dengan 4 atau P sama dengan min 1. Oke, kita cek dulu. P sama dengan 4 dan P sama dengan min 1, mana yang memenuhi. Kalau misalnya P sama dengan 4, kita substitusikan ke persamaan kuadratnya, kita peroleh X kuadrat dikurangi 2 kali 4 8 tambah 4 berarti 12X ditambah 16 sama dengan 0, berarti tidak akan diperoleh X1 dan X2 bilangan bulat. Berarti kita pakai yang P sama dengan min 1. X kuadrat ini jadi min 2X, ini jadi plus 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berarti jadi X min 1 kuadrat sama dengan 0. Jadi kita peroleh X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 juga. Jadi barisan geometrinya 1, P nya min 1, 1, dan seterusnya. Suku ke-12 adalah suku genap, berarti jawabannya min 1 seret. Kita peroleh jawabannya A. Lanjut nomor 2. Diberikan limit X mendekati tak hingga dari akar 64X kuadrat ditambah AX ditambah 7 dikurangi 8X ditambah B sama dengan 3/2 jika A dan B adalah bilangan bulat positif. Maka nilai dari A ditambah B adalah berapa? Limit tak hingga. Jadi kita punya, bisa kita tulis, karena itu AX berarti A nya ditulis A dibagi 2 akar 64. Min 8X nggak usah diperhatikan, tinggal plus B. Nah, ini sama dengan 3/2. Kita kalikan dengan 16. Ketika kita kalikan 16, ini jadi A ditambah 16 B, ini sama dengan 24. Karena A dan B bilangan bulat positif, kita nggak mungkin memilih B nya sama dengan 2. Jadi yang mungkin B nya sama dengan 1.
B sama dengan 1, jadi diperoleh A sama dengan 8. Sret. Jadi nilai dari A ditambah B ini sama dengan 9. Ketemu jawabannya B. Lanjut nomor 3. Ketinggian roket setelah T menit diluncurkan vertikal ke atas dari permukaan tanah memenuhi hubungan H sama dengan 65T dikurangi 5T kuadrat. H dalam kilometer dan T dalam menit. Roket tersebut mencapai ketinggian tidak kurang dari 150 km selama berapa menit? Kita tulis 65T dikurangi 5T kuadrat tidak kurang berarti lebih dari atau sama dengan 150. Kita bisa bagi dengan 5, dibagi 5 berarti ini 13T dikurangi T kuadrat lebih dari atau sama dengan 30. Kita pindah ke kanan, jadi T kuadrat dikurangi 13T ditambah 30 kurang dari atau sama dengan 0. Ini difaktorkan, T dikurangi 3 dikalikan T dikurangi 10 kurang dari atau sama dengan 0. Kita buat garis bilangan, seret. Ini seret. Nah ini 3, terus ini 10. Terus nanti ini tandanya positif, ini negatif, ini positif. Karena yang diminta kurang dari atau sama dengan berarti yang tengah. Seret. Nah dari di antara 3 dan 10. Jadi karena yang ditanyakan mencapai ketinggian tidak kurang dari 150 km, yaitu selama berapa menit. Jadi selisihnya ini seret. Nah jadi jawabnya 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Jawabannya berarti C. Lanjut nomor 4. X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan K. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan K, dan 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan K. X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat jika dinyatakan dalam K adalah berapa? Nah, 3 persamaan ini kita langsung tambahkan. Ketika kita tambahkan berarti kita beroleh 4X ditambah 4Y ditambah 4Z sama dengan 3K. Jadi X ditambah Y ditambah Z ini sama dengan 3/4K. Kita perhatikan untuk persamaan yang pertama, X ditambah Z ditambah 2Z ini sama dengan K. Ini persamaan yang pertama. Kita eliminasi dengan hasil yang kita peroleh tadi. X ditambah Y ditambah Z ini sama dengan 3/4K. Kita kurangi. Kalau kita kurangi ketemu Z nya sama dengan 1/4K. Dengan cara yang sama X nya juga 1/4K, Y nya juga 1/4K. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan 3/16K kuadrat. Seret, ketemu jawabannya B. Oke, lanjut nomor 5. Jika P, G merupakan penyelesaian dari sistem berikut: 3 log X ditambah 2 log Y sama dengan 4, 3 log X kuadrat
dikurangi 4 log 4y kuadrat sama dengan 1. Perhatikan persamaan yang kedua. Seret. 3 log x kuadrat, 2-nya bisa ditaruh depan, 2 dikali 3 log x dikurangi, karena itu 4 log 4y kuadrat, kita akar keduanya jadi 2 log 2y. Ini sama dengan 1. Bisa ditulis 2 kali 3 log x dikurangi 2 log 2 dikurangi 2 log y. Ini sama dengan 1. 2 log 2 itu 1, jadinya 2 dikali 3 log x dikurangi 2 log y. Ini sama dengan 2. Terus kita eliminasi dengan persamaan 1. Kita taruh di bawahnya. 3 log x ditambah 2 log y, ini sama dengan 4. Kemudian kita tambah. Seret. Nah, ini kita tambah. Kita peroleh 3 dikali 3 log x, ini sama dengan 6, jadi 3 log x nya ini sama dengan 2, maka x nya sama dengan 9. Terus x nya 9, 3 log x nya sama dengan 2. Masukkan ke persamaan 1. Persamaan 1, 3 log x ditambah 2 log y, ini sama dengan 4. 3 log x, ini persamaan 1. 3 log x nya itu sama dengan 2, jadi 2 ditambah 2 log y, ini sama dengan 4. 2 log y nya sama dengan 2, jadi y nya ketemu 4. Yang ditanyakan adalah p dikurangi q. Jadi p itu x nya, q itu y nya. Jadi kalau p dikurangi q berarti sama dengan 9 dikurangi 4. 9 kurangi 4, jawabannya 5. Seret. Ketemu C. Seret. Kemudian nomor 6. Nomor 6, nilai minimum fungsi f(x, y) 500x ditambah 1000y pada daerah yang diarsir adalah berapa? 500, 1000. Kalau kita perhatikan, kalau disederhanakan x ditambah 2y. Kalau ini ditulis 12, berarti persamaannya nanti x nya 12 di sini, terus y nya 6 di sini. Ini kalau kita hubungkan, seret. Nah, kalau kita geser, berarti yang paling minimal adalah titik ini. Nah, ini titik A, misalnya titik A. Nah, titik A itu adalah perpotongan antara garis yang pertama 4x ditambah 12y, ini sama dengan 48. Terus yang kedua, atau ini disederhanakan dulu, jadinya x ditambah 3y sama dengan 12. Terus yang kedua persamaan garis 6x ditambah 9y, ini sama dengan 54 dibagi 3, jadinya 2x ditambah 3y sama dengan 54 dibagi 3, 18. Kita eliminasi dengan yang pertama tadi. Saya tulis di bawahnya. Ini kita kalikan dengan 2.
Kalau dikali 2 jadinya 2x ditambah 6y sama dengan 24. Seret dikurangi. Kalau dikurangi kita punya min 3y sama dengan min 6, ketemu y-nya sama dengan 2. Y-nya 2 disubstitusikan boleh ke atas atau yang bawah. Ketemu x-nya sama dengan 6. Seret. Nah, kemudian kita substitusikan ke fungsi yang ditanyakan. Jadi f minimumnya sama dengan, saya taruh bawah, 500 kali x berarti 500 dikali 6. 500 dikali 6 berarti 3000 ditambah 1000 dikali 2 berarti 2000. Berarti jawabannya 5000. Jawabannya nomor 7. Diberikan segitiga ABC. Luas segitiga pada gambar adalah berapa? Diberikan ada sudut B-nya 105. Jadi kita perhatikan dulu untuk sin sudut 105. Ini sama dengan 1/4 dikalikan akar 6 ditambah akar 2. Akar 2. Ini terus luas segitiga itu bisa ditulis dengan B kuadrat dikalikan sin A dikalikan dengan sin C dibagi 2 kali sin B. Kita tandai dulu. Seret, sudah. Kita substitusikan, luasnya berarti sama dengan B dikuadratkan 16 dikalikan sin A. Sinnya 45 berarti setengah akar 2 dikalikan sin C, sinnya 30 setengah dibagi 2 kali 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Kita sederhanakan, 1/4 hilang, 16 dibagi 2 ini sama dengan 8. Ini dibagi ini 8. Terus akar 2 ini 1 dibagi akar 2 itu akar 3 dibagi akar 2 1. Kita kalikan dengan akar 3 dikurangi 1 dibagi akar 3 kurangi 1 sama dengan 8 dikalikan dengan akar 3 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1, ketemu 4 dikalikan akar 3 dikurangi 1. Jawabannya B. Lanjut nomor 8. Bilangan bulat terkecil yang memenuhi pertidaksamaan akar 1/32 dipangkatkan 2x kurang dari 2 dibagi 2 pangkat x min 5 dipangkatkan 3 dikalikan akar 1/8. Kita tahu 1/32. 32 itu 2 pangkat 5, jadinya 2 pangkat min 5 terus akar itu pangkat setengah berarti 2x dibagi 2 jadinya x, pangkatnya x kurang dari 2 dibagi 2 pangkat x min 5 berarti kita bisa tuliskan 2 pangkat 6 dikurangi x dipangkatkan 3 1/8 berarti 2 pangkat min 3/2 berarti
bisa ditulis 2 pangkat min 5x kurang dari 2 pangkat 18 dikurangi 3x dikurangi 3/2. Kemudian kita bisa menuliskan pangkatnya. Pangkatnya min 5x dikurangi 18 dikurangi 3x dikurangi 3/2. Ini ketemu min 2x kurang dari 18 kurangi 3/2. Jadinya 36 kurangi 3 berarti 33/2. Sret, tulis di sini. X-nya ini lebih dari min 33/4. Yang ditanyakan adalah bilangan bulat terkecil. Berarti bilangan bulat terkecil adalah jawabnya sret. Di atasnya min 33/4. 33 dibagi 4 itu berarti 8, jadi bilangan bulat terkecilnya adalah min 8. Ketemu jawabannya B. Lanjut nomor 9. Diketahui sistem persamaan berikut. 2x plus y sama dengan 3. Terus yang kedua 3x dikurangi 2y min 1 dikalikan min x ditambah y min 6 sama dengan 0. Jika x1, y1 dan x2, y2 adalah penyelesaian dari sistem persamaan tersebut, maka nilai dari x1 tambah x2 tambah y1 tambah y2. Nah, berarti kita punya persamaan yang kedua. Itu kita bisa dapatkan 3x dikurangi 2y sama dengan 1, atau min x ditambah y ini sama dengan 6. Kita eliminasi dengan persamaan 1. Jadi ini persamaan 1 di bawahnya. Ini dulu 2x ditambah y ini sama dengan 3. Sret, kita kurangi, ketemunya min 3x sama dengan 3. Jadi x nya sama dengan min 1, y nya sama dengan 5. Nah, terus yang ini, yang satunya 2x plus y sama dengan 3, kita kalikan dengan 2. Jadi 4x ditambah 2y ini sama dengan 6. Sret, kita tambah. Kalau kita jumlah berarti ini 7x sama dengan 7. Jadi x nya sama dengan 1. Kalau x nya 1, ketemu y nya sama dengan 1 juga. Jadi kita peroleh x1 ditambah x2 ditambah y1 ditambah y2 ini sama dengan 6. Sret, selesai jawabannya E. Lanjut yang nomor 10, yang terakhir. 2 log 5 dikalikan 6 log 5 ditambah 3 log 5 dikalikan 6 log 5 dibagi 2 log 5 dikali 3 log 5. Kita bisa menuliskannya 6 log 5 dikalikan 2 log 5 ditambah 3 log 5. Sret, dikalikan. Nah, yang di bawah ini kita jadikan kali, tapi dibalik. 5 log 2 dikalikan 5 log 3.
Terus kita kalikan yang depan dulu, terus nanti berikutnya yang belakang. Nah, kita kalikan sama dengan 6 log 5. Nah, kalikannya 5 log 2 dikali 5 log 3 sekaligus dikalikan 2 log 5. 2 log 5 dikalikan 5 log 2 itu 1. Jadi kita dapatkan 5 log 3 ditambah yang belakang 3 log 5 dikalikan 5 log 3 itu 1. Jadi tinggal 5 log 2 sama dengan 6 log 5 dikalikan 5 log 6. 6 log 5 dikalikan 5 log 6 itu sama dengan 6 log 6. Jadi jawabannya 1 ketemu B. Nah, oke, ini 10 soal Matematika Dasar SIMA UI 2010 kode 203. Nantikan pembahasan nomor 11 sampai 20 berikutnya. Demikian, terima kasih.